Iya, untuk pentas 2 kali aja saya harus menghabiskan waktu 4 bulan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan dan fokus, pasti akan bisa. Bisa orang katakan bahwa kita tuh hebat bukan dari hasil karya saja. Semangat Bali, pemirsa netizen Indonesia, kita jumpa kembali bincang kita dalam acara Bali Blow, Bali Bicara, suara dari Bali untuk Indonesia. Pemirsa, di era pandemi ini banyak sekali aktivitas, terutama kita ngomong seni budaya yang tidak sebebas mengekspresikan dirinya sebelum pandemi. Tapi beberapa mereka punya kiat, punya solusi bagaimana tetap eksis. Salah satunya tamu kita kali ini, Mbak Heni Santi. Akan kita kulik-kulik ya. Perjalanan karirnya, bagaimana dia mulai. Mungkin bagi pemirsa terutama di Bali ya. Mbak Heni ini mulai karirnya di film TV, Memedi ya. Baiklah, untuk selengkapnya kita tanya aja langsung ke Mbak Eni-nya, tamu kita. Selamat datang Mbak Eni di acara kita. Selamat datang, aduh seneng banget nih. Ya. Udah sibuk ya? Sibuk sekarang ya? Aduh sibuk banget, sibuk banget sih enggak sebenarnya. Ya ini aja ngalir aja lah. Ya, Mbak Eni saya tahu dari beberapa teman sudah sempat setelah menjadi pemain sinetron Bali film TV 15 tahun ya. Hampir 15 tahun. Kemudian ya nanti selengkapnya Mbak Eni yang cerita. Kemudian mendapat kepercayaan dari produsernya untuk menyutradarai film TV Dalam Balingkang yang sudah tayang itu. Kemudian saat ini saya dengar lagi menyiapkan Legenda Keboiwo. Iya. Pemirsa, sebelumnya kita minta Mbak Heni untuk memperkenalkan diri ya. Ini ternyata orang Bali loh, bisa bahasa Bali. Oh iya, walaupun orang Bali. Wajahnya Amoy itu loh. Amoy ya, Chinese. Pemirsa, kita dengar saja. Jelaskan Mbak Heni. Sungguhnya gimana? Lahir di Bali terus gimana? Oke, aduh. Selamat datang di acara barunya Pak Putu nih, luar biasa. Saya terhormat sekali nih, merasa terhormat ya diundang untuk apa nih, ngobrol-ngobrol santai kali ya kita ya Pak Putu ya. Ya kita kan seleksi, kalau tidak layak ya kita tidak tayang di sini. Gitu ya, harus layak dong ya. Silakan. Ya, okay. Mbak ini lahir di Bali, dari keluarga mana? Iya, saya itu lahir di Bali. Lahir, besar, kemudian sekolah, pokoknya besar lah, kuliah. Orang tua dari? Kalau orang tua berdarah Jawa, tapi memang dari udah lama tinggal di Bali. Jadi saya tuh berasa seperti orang Bali gitu loh. Dan bahasa di rumah pun saya bahasa Bali loh. Dengan orang tua, justru saya kok susah bahasa Jawa itu susah kaku. Kalau teman saya ada tuh Mas Anton tuh, kalau lagi latihan teater, saya nyoba bahasa Jawa. Dia bilang, udah Hen, awakmu ndak usah bahasa Jawa, malu aku dengarnya gitu. Padahal pengen loh, karena kan aku orang tua kan berdarah Jawa gitu. Tapi aku memang sudah kental bahasa Bali kali. Gimana ceritanya Mbak En? Karir di sinetron mulai di Memedi. Ya berarti aku flashback lagi Pak Putu ya. Gimana ceritanya terus terpilih atau waktu itu audisi gimana? Ya audisi pasti. Waktu itu antara 2002, 2003 aku diminta casting tuh sama Bapak Murah Harte, sutradara dari Memedi yang memang diproduksi oleh Bali TV waktu itu. Aku coba-coba aja, oke. Hen, mau nggak kamu audisi nih, casting, mau ada acara Bali TV mau bikin sinetron, bukan FTV ya, sinetron berseri gitu. Oke dah aku coba. Tapi ternyata dari lolos. Himpunan Parvi Bali kan? Enggak, belum waktu itu aku belum Parvi belum waktu itu kan masih yang mengawali masa kanak-kanak dulu di teater, yang biasalah anak-anak teater kan sudah diperkenalkan oleh orang tua teater gitu dari masa kanak-kanak. Tapi namanya anak-anak ya, kalau teater kan ya udah gitu, yang penting kenal teater begini. Akhirnya Memedi mulai. Akhirnya Memedi karena mungkin dilihatnya saya pernah teater gitu loh. 2003. Makanya
2002? Sebelum 2003 udah Oke. teater tuh, masih SMP. Nah, Sampai? 2003 ketemulah dengan Bapak Ngurah Harte. Iya. Ditawarin, kamu coba casting deh untuk acara Memedi. Akhirnya Iya. casting, lolos, gabung di Memedi sampai kalau tidak salah berapa seri ya, waktu sampai 2005. Lama juga ya. Iya, lama. Nah, itu cikal bakal saya mulai Dikenal sebagai artis Memedi. aktris ya, mulai Kemudian dikenal. dapat jawab kontrak dari Jakarta. Nah, Tidak apa-apa setelah di itu SCTV ya. mungkin ya karena mungkin kiprah saya di TV lokal, di sinetron, kemudian banyaklah yang nawarin, coba deh kamu casting untuk sinetron apa FTV gitu nasional. berapa? Itu 2000. mungkin setelah tahun 2005 lupa saya sampai akhirnya saya ikut casting, nyoba-nyoba nih ikut casting untuk TV nasional, lolos lagi. Setiap casting lolos lagi. Nah, keenakan tuh ikut TV nasional untuk syuting-syuting Sampai berapa FTV. seri gitu ya? Aduh, nggak bisa dihitung deh Sampai tahun dari setelah 2005 itu mulai sampai 2015 loh itu. ya, Jadi dari 2002 sampai 2015 itu ini ya. hidup saya di FTV aja. Ya, kemudian Gitu. pemirsa, Mbak Heni ini juga MC, juga host di Bali TV, kemudian Iya. juga punya single. Gimana ceritanya kok pakai rekaman lagu itu Iya. ceritanya? Ada Akhirnya kaitannya dengan aku kan orangnya pengen nyoba pengen nyoba. sampai 4 single ya? Ya, ada 4 single lah. Ini berawal sebetulnya di tahun 2010 aku jumpa Pak Abu Bakar. Oh iya. Ya, aku kan sudah punya basic teater anak-anak nih. Kemudian jumpalah Pak Abu Bakar gitu. Siapa sih yang nggak tahu Bapak Abu Bakar? Padahal saat itu lagi aktif di FTV. Masih aktif, masih kontrak malahan. Tetap aja ingin berteater ya? Iya, waktu itu tahun 2008 saya udah dikontrak tuh sama PH Jakarta itu. Tapi akhirnya berteater. Iya. Yang sangat beda dengan Beda banget. di televisi. Iya. Dan sampai kurus. tapi akhirnya gimana? Kontribusi peran penting berteater. Nah, itu yang pengen aku ceritakan sebetulnya. Aku kan sebenarnya kalau dikatakan waktu anak-anak itu teater, namanya anak-anak kan tidak terlalu menyerapi ya. Gimana sih sebetulnya teater? Aku cuma ikut-ikut itu aja. Tapi benar-benar merasakan, oh ini loh teater tuh sebenarnya begini. Itu setelah yang jumpa serius. Bapak Abu, iya. Ternyata Iya, waktu itu kan aku memang basicku FTV sinetron gitu ya, yang di depan kamera gitu. Tiba-tiba jumpa Pak Abu, kamu mau nggak? Kata dia, nanti 1 nomor saya berikan kepada kamu untuk pentas 1 nomor. Saya bilang aja, siap, saya bilang gitu. Kesempatan kan, ini kan orang siapa sih yang nggak tahu Bapak Abu gitu loh. Senior. Dia tuh emang akhirnya pentas pertama proses. Nah, terus akhirnya ditawarin itu kereta kencana. Ya, itu di saya dengar 2010. itu banyak dipuji itu. Dimuat di koran-koran Jakarta, kemudian orang dosen-dosen senior isi. Saya kira banyak yang masih mengingat itu. Udah lama itu tahun berapa ya? 2010 akhirnya dipentaskan 2011 atau 2012 tuh dipentaskan ya. Itu Jadi teater. teater. Tapi tidak mengganggu di televisi ya? Balance aja, pokoknya ini bisa keambil, ini bisa keambil. Dan teater kereta kencana itu 4 bulan latihan non-stop. Mungkin Untuk liburnya pentas 2 kali saja? Iya, untuk pentas 2 kali aja saya harus menghabiskan waktu 4 bulan. Menyesal atau bersyukur? Bersyukur banget. Bersyukur. Jadi saya pertama kali mulai digembleng Pak Abu itu dengan berat banget. Ya. Tapi saya tidak merasakan. Tidak. Enggak sempat mau mundur atau tidak betah, tetap semangat. Saya menikmati justru karena saya memang sudah itu panggilan. Iya, saya menikmati malah enjoy aja sampai saya kurus loh. Jadi tapi kalau kita lihat referensi beberapa aktris kuat itu sungguhnya basicnya teater. Gitu ya kan? Iya kali ya. Emang itu dasar kita berakting itu kan dari teater. Ya. Terus Mbak ini pemirsa, ini Mbak ini ternyata debut menjadi sutradara tahun ini kan? Tahun ini ya? Tahun ini. Sebelumnya pemain, kemudian sepertinya gitu yang seharusnya memang ada progres. Masa seperti ada istilahnya, pasti ada anak buah terus. Kapan jadi pemimpin? Nah, ternyata nanti Mbak ini yang cerita. Iya.
unik juga cerita kenapa tiba-tiba tadinya asisten sutradara entah Dipersiapkan. bagaimana kok tiba-tiba ceritakan sendiri. Oke, itu sebetulnya kalau saya bilang kecelakaan enggak sih, itu berkah buat saya karena waktu itu di tahun awal-awal 2001 tiba-tiba Bali TV akan membuat program FTV khusus legenda Bali, yaitu Dalam Balingkang judulnya. Nah, saya dipersiapkan untuk menjadi asisten sutradara. Yang menjadi sutradara adalah Bapak Komang Mayuse yang memang sudah terbiasa menyutradarai FTV di Bali TV. Nah, kemudian kita sudah mulai nih pertengahan jalan tiba-tiba Bapak Mayuse sakit. Sakit. Mendadak gitu ya? Iya. Akhirnya? Dan kita tidak bisa mundur nih. Proyek ini nggak bisa, harus maju. Akhirnya saya yang harus menggantikan posisi Bapak Komang Mayuse sebagai sutradara. Ragu-ragu? Saya untungnya tidak ragu-ragu. Saya bilang begini, apapun ini tanggung jawab harus saya lakukan. Ini proses seberat apapun harus saya lewati. Meskipun proses kreatifnya nggak tahu saya bagaimana, tapi saya berbekal keyakinan dan pengalaman selama hampir 15 tahun di FTV, 15 tahun di FTV ya. Bergaul dengan tim produksi. Saya ceritakan dulu flashbacknya. Banyak tanya gitu. Iya, kenapa saya yakin untuk berani saya menjadi sutradara? Karena saat saya syuting di lokasi biasanya kan, Mbak Heni, habis ini scene ini silahkan, saya persiapkan untuk scene ini. Kemudian take, setelah take pasti dikasih tahu Mbak Heni istirahat dulu ya, 3 jam lagi baru syuting, baru take lagi. Saya berpikir kalau saya 3 jam cuma celingak-celinguk di kamar, sayang waktunya. Waktu itu sayang, dan saya kurang gaul gitu loh dengan talent. Bukannya kurang gaul, nggak, saya lebih memilih untuk keluyuran di set gitu loh. Di produksi. Iya, saya orangnya kepo. Akhirnya banyak nanya-nanya. Iya, dan akhirnya selama 15 tahun itu teman-teman saya kru-kru film semua. Jadi bukan saya artis gitu? Iya, malah saya ada sih teman artis, tapi lebih ke ini aja. Itu beruntungnya akhirnya. Nah, mungkin itu jalan saya, karena saya kepo gini. Oh, gini ya cara pengambilannya. Oh, begini ya angle-nya. Oh, harus ngambil ini dulu, kemudian ngambil yang ini, kan begitu kan. Akhirnya tahu dari situ, makanya saya akhirnya berbekal keyakinan, yakin gitu. Oh iya, ini proses harus saya jalani. Saya harus berani menjadi sutradara gitu. Setelah lulus jadi sutradara pertama, katanya lagi menyiapkan untuk legenda Kebo Iwo ya? Iya. Sudah sampai mana prosesnya? Nah, ini akhirnya setelah saya katakan sukses aja ya. Memang dengan diri saya yang tanpa hanya berbekal pengalaman di lapangan. Itu yang kalau teori sih teori saya mungkin kalah jauh dengan yang memang basicnya sekolah khusus penyutradaraan. Tapi saya 15 tahun gaul dengan kru-kru, gimana saya keluyuran di set. Kalau 5 tahun S3 atau 15 tahun udah STLR ya. Jadi iya. Sekarang lagi persiapan. Nah, sukses di Dalam Balingkang, akhirnya Bali TV akan membuat lagi legenda Kebo Iwo. Dan saya jalan ya? Ini sudah proses casting udah, naskah sudah dipersiapkan. Terus kemarin muncul di webinar ngomongin film Bung Karno di Bawah Pohon Sukun. Dengan isi. Gimana ceritanya tuh? Nah, itu juga saya luar biasa, kehormatan banget buat saya. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Institut Seni Indonesia Denpasar bahwa Mbak Hen mau nggak jadi narasumber untuk membahas masalah produksi film Bung Karno di Bawah Pohon Sukun. Saya gini, saya gitu, apakah saya pantas gitu loh. Tapi begini Mbak Hen kan sudah 15 tahun mungkin lebih di kamera gitu. Berbekal pengalaman itu mungkin mereka ingin sharing gitu, gimana sih selama 15 tahun membaca naskah FTV. Jadi kita membahas seputar karakteristik naskah. Akan banyak undangan itu. Nanti semoga. Jadi narasumber. Nah, semoga. Jadi apapun proses akan saya jalani Pak Putu. Apapun proses. Karena begini, kadang-kadang kita dikatakan hebat itu apa sih yang
bisa orang katakan bahwa kita tuh hebat bukan dari hasil karya saja, bukan oh karyanya ini hebat, tapi proses yang bisa kita lampaui ini loh yang luar biasa membuat kita benar-benar menjadi hebat gitu. Nah ini boleh tahu dari sekian bidang seni yang Mak Eni geluti ya, teater, pemain sinetron, kemudian nyanyi, MC, host, semua. Mana yang paling disukai, mana yang apa semua disukai? Kalau menyenangkan semua, membahagiakan semua. Buat aku ada porsi-porsinya masing-masing sih. Kalau di sini, aku di teater, aku pelepasannya begini, bahagianya begini, di nyanyi begini, di FTV begini. Masing-masing gitu. Memberikan kebahagiaan sendiri-sendiri. Memberikan kepuasan batin gitu. Di samping dapat uang. Iya. Masing-masing tuh sudah ada porsi-porsi kepuasan batin buat aku gitu. Tetap penting semuanya. Tetap aku rasa aku buat sama aja. Memang kepuasan batin itu kalau kita sudah membuat sebuah karya, kemudian diminati itu luar biasa nggak? Luar biasa kan? Nah itu yang aku rasakan sekarang Pak Putu Yadi nyanyi. Dan aku rasa kalau di teater kan perlu tuh vokal. Gitu. Nanti tiba-tiba kita disuruh oleh Pak Abu, Heni, kamu memerankan seorang penyanyi dangdut atau apakah sudah gitu. Kan yang di iya pernah juga kan. Yang di film yang di pentas Detik Proklamasi kemarin. Sebelumnya itu yang sudah. Apa ya ada yang aku harus menyanyi di atas panggung. Nah seperti itu kan tuntutan juga seorang aktor teater harus bisa menyanyi, lebih bagusnya bisa memegang alat musik juga. Nah ternyata itu perlu juga buat aku. Yang karir dinyanyi kemarin 4 single itu memang proaktif dari Mbak Eni, ada yang nawarin. Yang mana? Bikin yang aku buat single itu. Iya, single lagu itu memang Mbak Eni yang proaktif, saya mau nyanyi nih rekam atau dilihat kamu nyanyi aja gitu. Akhirnya kalau aku rekaman. Hobi aja sih berawal. Nyanyi itu sebenarnya hobi aja buat aku. Bukan target yang enggak prioritas. Sih. Pokoknya aku jalanin aja. Aku suka nyanyi, aku coba membuat single. Oh ternyata diminati, ya sudah ngalir aja. Toh ilmu ini perlu juga di teater. Toh ilmu ini perlu juga untuk di depan kamera untuk FTV. Mungkin peran-peran aku sebagai penyanyi gitu. Oh iya. Terus jadi pemirsa Komilenial, sesungguhnya kunci dari sukses karir di seni kreatif itu proses. Nanti mencari hasil itu bonus kan gitu Mbak Eni. Iya betul. Ada nggak pesan Mbak Eni khusus nih bagi yang sedang mulai itu loh, kan misalnya bergaul dengan yang muda-muda, yang anak buahnya mau itu gimana? Apa plus minus dari mereka? Yang punya potensi sering tidak yang punya ambisi sering tidak barengi dengan potensi. Sebenarnya dia tidak tahu ya potensi dia sebenarnya ada. Dia punya itu enggak, itu enggak. Gitu. Gimana kalau Mbak ini lihat yang muda-muda ini? Potensial mereka tapi kurangnya apa? Iya. Kalau sekarang itu eranya kan sudah beda ya sama era kita yang dulu. Era kita yang dulu kan lebih ke malu-malu gitu ya untuk tampil. Sekarang kan eranya udah beda. Anak-anak lebih berani. Justru lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak untuk mengeluarkan potensi apa sih yang ada di dalam dirinya. Fasilitas untuk berkembang banyak. Banyak fasilitasnya. Mereka bisa rekam sendiri. Iya. Segala. Jadi kita tuh sebagai peluang ini banyak, sayang tidak mereka, ya kan? Dia berani aja mencoba sebetulnya. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Kalau tidak menggali potensi yang dari dalam diri kita, kapan kita tahu? Berani mencoba, akhirnya kamu bisa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan dan fokus, pasti akan bisa. Tidak mungkin. Gitu loh. Ya, tadi ada poin biasanya orang daerah kan harus ke Jakarta baru sukses. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol santai kita, Mbak ini sebut kenapa mesti ke Jakarta, orang artis Jakarta aja ke Bali. Gimana tuh Mbak ini ada tawaran ke Jakarta? Sempat. Tidak begitu. Ini lebih baik di Bali itu. Apa ya? Tertarik. Padahal sudah sempat juga ke Jakarta kan? Iya. Sebelum baru-baru. Buat saya berkarir di Bali, berkarir di Jakarta itu sebetulnya tergantung orangnya masing-masing. Mereka mau serius melakukan, mau fokus nggak? Kalau mereka seandainya, saya akan ke Jakarta, tapi dia tidak tahan banting, tidak siap, ya sudah akan menguap begitu aja, kan begitu. Sebenarnya dari ini tidak ke Jakarta merasa tidak siap atau gimana?
Enggak, karena saya tidak, Keluarga, memang ya? saya lebih mengutamakan saat itu keluarga, dan rasanya di Bali tidak kurang-kurang kegiatan saya gitu loh. Saya lebih enjoy di Waktu Bali itu pun, ya? orang-orang Jakarta juga kan ini syutingnya di Bali Iya. juga. Nah, kesempatan lah saya bisa syuting di Bali, tapi tayangan nasional. Enak nggak tuh? Enak kan Pak Putu ya? Jadi syutingnya di Bali, tayangannya nasional. Jadi kenapa nggak saya bisa berteater juga seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu. Saya bisa syuting, bisa tampil di TV nasional kan. Rasanya ya udah di Bali aja. Dan sampai saat ini saya memutuskan untuk rasanya saya akan benar-benar berkesenian di Bali gitu. Nah, ini yang kita kan harus realistis melihat kondisi di seni akting di Indonesia, industri akting. Kalau di barat tuh orang sampai umur 70-80 ada castingnya tuh loh. Iya, Dicari iya. orang tua benar-benar tua, Iya, betul, tidak ini. betul. Tapi berbeda di Indonesia. Jarang sekali, paling beberapa orang Cinake, berapa orang aja. Tapi kalau di luar negeri itu sampai 70, 75 Oscar Iya, tetap. iya, iya. Kalau ini ada nggak? Sampai kapan akan tetap melihat petanya seperti itu? Kembali. Di sini kan penghargaan sama umur itu Iya. ketat sekali sih. Iya, Udah anak benar. muda Udah aja, anak nggak muda. perlu ya. Itu Sebenarnya bukannya menciptakan audiens, soalnya mereka dipaksakan audiens itu untuk harus anak muda. Padahal kalau di industri yang seri di Hollywood ya, di Bollywood juga orang-orang tua ini. Nah ini nggak punya komentar nggak? Itu kenapa harus masalah dibatasi nasib gitu aja, ya? masalah rezeki ya. Oh ya, kita sebetulnya ya Tetap akan terus nggak bisa pasrah gitu ya. Kita kan kadang-kadang kalau di luar negeri tuh justru 40 tahun tuh masih remaja loh. Ya, Iya nggak, ngerasa nggak? Di sini 30 udah dianggap tua. Udah dianggap tua. Karena Kalau pemainnya 18-19. di luar negeri tuh 40 tuh masih baru menginjak remaja loh, jangan salah gitu. Jadi justru kita harus menghargai karir-karir yang sudah agak sepuh, karena dia dari pengalaman luar biasa. Kadang-kadang kita memerlukan figur pemeran tokoh yang tua, kan pasti diperlukan itu. Walaupun ada yang mampu, Iya, anak muda mampu jadi peran seperti Mbak ini di Kereta Kencana. tapi kan sebaiknya memang orang yang tua benar. Iya. Kayak. Tapi kalau teater kan beda. Kita harus pandai memerankan. Kamu bisa nggak memerankan ini seorang nenek-nenek? Itu beda. Kalau di kamera rasanya tanpa harus agar tidak terlalu dibuat-buat tua, biar natural. Ya kenapa enggak? Kita yang sudah tua umur 60-70 tahun, kenapa enggak kita di depan kamera kan? Nggak mau kalah dong dengan yang muda-muda kan? Iya. Kalau gitu. teater kayaknya sih enggak. Kalau cuman di film ya Indonesia untuk di Indonesia saya belum tahu juga, tapi ada beberapa saya lihat masih menggunakan yang memang sudah sesuai umurnya, sepuh, sampun lingsir gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi ke ininya, industrinya ya, selera. Karena kan kita di casting gitu, tapi kita ingin sih harapan saya sih sampai umur berapapun tetaplah kita berkarya. Toh kita pasti akan diperlukan. Di samping pengalaman kita, ilmu kita yang sudah mumpuni, mungkin semakin tua kan kita nggak bisa dipungkiri dong. Kalau kita fokus di salah satu bidang, terus kita bisa sampai bertahun-tahun, sampai lingsir, sampai sepuh, kita sudah menjadi seorang masternya loh. Ya, Mbak ini sendiri berpikir sepanjang masih dipercaya, sepanjang masih ada kesempatan, tetap berakting sampai kapan? Saya harus tetap berkarya. Walaupun saya sudah tidak dipergunakan oleh industri, seandainya saya mungkin akan mendidik masih di anak-anak. sana ya. Tetap saya akan berkesenian gitu.